A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini selepas kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, akhwati fillah, dalam kesempatan yang singkat ini sekitar setengah jam ya, saya akan bahas ya, kalau judul presentasinya adalah gagal paham sejarah, tapi kita nggak akan bahas tentang sejarahnya atau suatu peristiwa bersejarah ya. Tapi saya ingin membahas kenapa kita seringkali gagal mengambil pelajaran dari sejarah. Ya, kebetulan saya sedang menimba ilmu di Pasca Sarjana Ilmu Sejarah UI, dan saya melihat animo umat Islam terhadap sejarah itu luar biasa besar. Ya, jadi ketertarikan kita pada sejarah itu Masya Allah ya besar sekali. Dan kajian-kajian sejarah, baik sejarah umum, sejarah Indonesia atau sejarah Sirah Nabawiyah, itu besar sekali ya. Tapi kenapa kita belum bisa mengambil manfaatnya dengan baik, dengan optimal gitu ya? Atau barangkali melihatnya begini aja, ini akan kita bahas adalah hal-hal yang perlu kita pahami supaya kajian-kajian sejarah itu jadi lebih bermanfaat, supaya kita bisa dapat semua manfaatnya dengan optimal ya. Apa yang bikin kita gagal memahami sejarah ya? Al-Quran itu penuh dengan kisah sejarah ya. Kajian-kajian Sirah Nabawiyah digelar di mana-mana, kejayaan Daulah Utsmaniyah diperbincangkan di mana-mana, sisa-sisa kejayaan Andalusia dibahas, sejarah Islam tanah air digali terus. Semua ingin mengembalikan kejayaan Islam dengan mengambil pelajaran dari sejarah. Tapi kenapa kejayaan itu belum kita dapatkan lagi? Ya, jadi kajian sejarah ini banyak menjamur di mana-mana, tapi kita belum dapat manfaatnya dengan maksimal. Kenapa? Ya, ini yang akan insya Allah akan saya bahas. Ya, ada 7 poin, ada 7 masalah kita. Kenapa kita? Ya, ini 7 poin yang umum saya temukan. Ya. Nah, pertama agak cepat karena kita waktunya cuma setengah jam ya. Yang pertama adalah kita fokus pada tokoh utama. Ini bukan kritik saya aja, ini kritik Syekh Majid Irsan Al-Kilani. Beliau menulis buku Hakadha Zoharojil Salahuddin. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin. Beliau menjelaskan bahwa kita ini terlalu fokus pada satu orang. Kita kira ini suatu fakta menarik ya Pak ya. Kalau bapak-bapak lihat di toko buku ada buku biografi seseorang, hampir pasti penulisnya bukan sejarawan. Sejarawan gak suka dengan biografi. Kenapa? Karena biografi itu seolah-olah sejarah itu tergantung pada satu orang. Padahal itu gak pernah segitu kenyataannya. Pasti namanya sejarah tuh kisah hidup banyak orang tuh berkelit-kelindan. Gak mungkin satu orang saja ya. Nah, kadang-kadang kalau kita menikmati biografi memang nikmat, tapi kadang-kadang muncul kesan seolah-olah ini manusia super, seolah-olah dia saja yang mengubah sejarah ya, dan itu keliru ya. Nah, ini contoh kasus di dalam Al-Quran. Ada seorang tokoh yang kita kenal bersama, nabi yang kita cintai bersama, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini orang hebat pastinya gitu. Nggak ada nabi yang nggak hebat ya. Orang soleh, orang hebat, orang terpilih, hamba Allah pilihan ya. Nggak satu dari sejuta orang semacam beliau gitu ya. Nggak satu dari semiliar orang semacam beliau ya. Tapi apakah bisa mengakibatkan perubahan besar ya bangsanya? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang hebat Nabi Musa alaihissalam doang
Ya, nyatanya begitu Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari negerinya Firaun, ya, kemudian sampai ke negeri lain, kata Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke sebuah negeri tadi, tiba-tiba mereka mengatakan fadzhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau Nabi Musa alaihissalam bersama Rob kamu dan berperanglah sana. Ya. Jadi pemimpin sehebat Nabi Musa alaihissalam kalau disuruh mimpin rakyat yang kayak begitu gitu ya, nggak berhasil juga akhirnya. Ya, ini bukti bahwa sejarah itu nggak berubah karena satu orang. Ya, ini kesalahan paling utama kita dalam mempelajari sejarah. Kita fokus pada satu orang. Kalau bicara merebut kembali Al-Quds, nama yang kita sebut Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal dia jenderalnya. Apakah bisa jenderal berjuang sendirian? Nggak bisa. Dia perlu kopral, dia perlu letnan, sersan, kaptennya, dia perlu semua. Ya, itu kenyataan. Kalau kita bicara perebutan Andalusia, siapa tokohnya? Tariq bin Ziyad. Padahal banyak orang-orang lain. Ya, dalam kasusnya Salahuddin itu penting sekali untuk dibahas, bahwa dalam barisan Salahuddin, pasukan Salahuddin itu banyak ulama-ulama besar. Ya, maka perjuangannya menjadi perjuangan yang berkah. Ya, kenapa? Karena yang soleh bukan pemimpinnya doang, tapi juga prajurit-prajuritnya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kenapa ini penting buat kita pahami? Karena ada kecenderungan, terutama di Indonesia, ada kecenderungan untuk kita berpikir bahwa yang penting pemimpinnya bagus, bahwa kita ini menunggu-nunggu pemimpin yang bagus. Setiap kali ada kajian misalnya tentang Umar bin Khattab, ada pertanyaan, siapa Umar bin Khattab zaman sekarang? Ya, jadi seolah-olah pemimpinnya bagus, beres masalah. Enggak. Ya, enggak demikian. Kenyataannya enggak begitu, dan kaidah dalam Al-Quran juga enggak begitu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, apa yang menarik dari dakwah Rasulullah SAW dibanding nabi-nabi yang lain? Rasulullah SAW melahirkan generasi sahabat, dan generasi sahabat itu bukan pengikut saja, tapi betul-betul mereka itu partner dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, betul-betul mereka tuh berinisiatif, berfungsi, mereka punya keistimewaan masing-masing. Nggak kayak Bani Israelnya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel Nabi Musa alaihissalam tuh baru aja selamat dari Firaun, baru aja kemarin ngelihat laut dibelah sampai ke negeri seberang. Mereka bilang, ya Musa jalana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan buat kami berhala seperti mereka punya berhala-berhala. Lah, kemarin laut dibelah nggak dilihat. Ya. Nah, kalau sahabatnya Nabi Musa alaihissalam kayak begitu, ya berat gitu. Walaupun Nabi Musa alaihissalam adalah hamba pilihan. Ya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ini kenapa kita belajar sejarah tapi kurang dapat manfaatnya, karena kita menunggu-nunggu mana tokoh utama. Padahal tokoh utama misalnya pembebasan Al-Quds, benar Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kan butuh pemeran pembantu juga, butuh figuran-figurannya juga. Ya, akhirnya kita nunggu-nunggu mana Ratu Adil, mana pemimpinnya, mana Imam Mahdinya gitu ya. Ya, pemimpin-pemimpin hebat tuh perlu bawahan-bawahan juga. Ya, kita ini harus berjuang, kita harus berjuang bareng-bareng. Ya, kesalahan dalam memahami sunatullah ini membuat umat muslim sibuk menunggu kedatangan pemimpin, bukannya membangun generasi pengubah. Makanya Syekh Majid Ihsan Al-Kilani bikin bukunya judulnya Hakadza Zoharo Jil Salahuddin. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin. Bukan Salahuddinnya, bukan Salahuddin yang dibahas, tapi generasi Salahuddin. Ya, kalau Salahuddin sendirian nggak dapat tuh Al-Quds, nggak bisa dikembalikan Al-Quds dari pasukan salib, harus rame-rame. Ya, nah maka sekarang cara kita memahami sejarah adalah pasti bukan tokoh utama doang, pasti ada yang lain. Ya, maka kita ambil pelajaran dari sejarah itu adalah perjuangan nggak bisa sendirian. Ada orang-orang hebat, ada ulama-ulama hebat, tapi ulama hebat terus di backup. Ya, ini ada ulama hebat, kita harus nge-backup. Saya bahas masalah Islam liberal, ada yang nanya, Ustadz, gimana peranan ulama untuk melawan Islam liberal? Ulama udah ngasih fatwa. Ya, masa giliran ulama ngasih fatwa, giliran yang suruh demo beliau-beliau juga? Kita yang harus maju gitu. Ya. Itulah contoh bagaimana antara panglima sama pasukannya maju bareng gitu. Ya, jangan ulama disuruh berfatwa, ulama disuruh ceramah, disuruh ngejelasin, disuruh demo dia juga. Nanti ditembakin kena gas air mata dia juga gitu. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Kita sebagai umat ini harus maju bareng-bareng. Ya. Yang kedua, kecenderungan umat Islam lagi adalah hanya membahas yang indah-indah saja. Yang indah-indah. Saya pernah diminta ngisi kajian, Ustaz, bahas kejayaan Islam di Andalusia. Kenapa antum mau kejayaan doang?
Kenapa nggak mau bahas keruntuhannya? Ya, kenapa kita mau bahas yang indah-indah terus? Padahal kadang-kadang, seringkali saya lihat kalau dari cerita-cerita orang besar gitu ya, orang-orang besar tuh justru lahir dari keterpurukan loh biasanya. Ya, justru orang-orang besar tuh jadi hebat gitu ya, karena dia pernah gagal. Ya, tapi kita nggak mau bahas kegagalan, kita maunya yang indah-indah saja terus gitu ya. Akhirnya kita salah sangka. Ya, akhirnya kita salah kaprah dengan sejarah. Kita kira kita jadi ekstrim seperti orientalis. Kalau orientalis ngeliat sejarah Islam, kata dia sejarah kekhalifahan isinya darah semua, isinya brutal semua. Itu nggak fair. Tapi kalau kita katakan semua khalifah baik semua, itu juga nggak fair. Itu juga nggak benar. Ya, 89 tahun Al-Quds direbut pasukan salib, khalifah di Baghdad ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Itu kenyataan. Ya, kalau kita nggak mau bahas kenyataan, kita nggak dapat hikmahnya. Ya, khalifah di Baghdad nggak ngapa-ngapain. Salahuddin itu hanya meneruskan perjuangan Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki berangkat dari Suriah atas inisiatif sendiri, bukan atas perintah khalifah. Ya, jadi kadang-kadang ada juga khalifah-khalifah yang merupakan sumber masalah. Ya, mengatakan bahwa semua khalifah jahat nggak fair. Menyatakan semuanya bagus itu juga nggak fair, nggak benar. Ya. Nah, kita jangan hanya bahas yang indah-indah saja, kita juga perlu tahu yang pahit-pahitnya. Ya, kadang-kadang ada yang ingin membahas bagaimana membahas kehebatan Partai Masyumi dulu gitu ya. Bagus. Tapi cobalah kita sekali-sekali bahas kenapa Masyumi dulu bubar. Kenapa tiba-tiba ada yang mengeluarkan diri dari Masyumi? Kalau nggak kita bahas bisa jadi terjadi lagi nanti. Ya, kalau kesalahan itu nggak kita bahas, apa jaminannya besok nggak terjadi lagi? Ya, yang pahit-pahit itu perlu dibahas. Ya, jangan mau yang manis-manisnya doang. Ya, di Quran juga dinyatakan, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Ini ayat yang turun setelah perang Uhud. Perang Uhud itu kan bikin orang bertanya-tanya, kok kita kalah ya? Tadinya hampir menang kok kalah? Ya, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Menang kalah tuh dipergilirkan. Ada saat-saatnya kita kalah. Kalah tuh kenapa? Ada hikmahnya. Ya. Tapi bagaimanapun kita perlu mencari alasannya kenapa begitu. Ya. Sejarah tuh ilmu tentang manusia. Tabiatnya ngikuti fitrah manusia. Manusia tuh terbolak-balik hatinya. Jadi sejarah tuh pasti naik turun. Ya. Banyak orang kecewa gara-gara belajar sejarah dengan cara yang salah gitu. Ya, mungkin ini bukan sejarah murni ya, tapi ada hubungannya dengan zaman sekarang gitu. Kan sekarang wisata ke Turki lagi digalakan sekali ya, karena Turki itu lagi mengandalkan para wisata gitu ya. Banyak orang pergi ke Turki dengan bayangan Turki itu sudah terislamisasi dengan baik. Kirain sampai sana udah kayak Daulah Utsmaniyah sendiri lagi gitu ya. Ya, saya sih sangat menghargai perjuangan Erdogan dan beliau orang baik gitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa Turki sudah Islami itu keliru. Maka kaget dia begitu nyampe sana, kok di mana-mana orang pakai tank top, kok tour guide-nya orang Muslim tapi nggak sholat. Ya Turki masih begitu. Ya, ini akibat kebiasaan kita membahas yang indah-indah doang. Padahal banyak yang pahit-pahit yang perlu dibahas. Ya. Dan kalau kita bicara tadi perang Uhud gitu ya, kalau kita bicara perang Uhudnya doang emang pahit, kalah aja gitu selesai. Apa hikmahnya? Nggak tahu. Tapi kalau kita lihat sehari sesudahnya, ada yang sering terlewatkan ya dalam Sirah Nabawiyah, sering terlewatkan. Sehari sesudah perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan semua yang berangkat perang Uhud, kemarinnya berangkat perang Uhud, hari itu harus mengejar pasukan yang balik menuju Mekah. Jadi hampir terjadi perang kedua, yaitu peristiwa Hamraul Asad. Sampai mereka janjian ketemu di tempat yang namanya Hamraul Asad, tapi orang Mekah pulang. Jadi nggak menepati janji. Jadi justru kalau kita lihat peristiwa sehari sesudahnya, baru ketemu hikmahnya. Apa hikmah kekalahan di Uhud? Hikmahnya adalah umat Muslim itu habis sehari sesudah kalah, umat Islam tuh ngamuk. Itu hebatnya orang Islam. Kemarin kalah, besoknya ngamuk dong. Jangan kemarin kalah, besoknya kecil hati, besoknya broken heart, besoknya nggak ada tenaga. Nggak begitu. Orang kafir kemarin menang, besoknya nggak ada tenaga. Itu bedanya. Ya. Nah kalau kita lihat peristiwa Hamraul Asad, baru dapat hikmahnya kita. Ya. Jadi yang pahit-pahit itu kadang-kadang perlu dibahas juga. Ya.
Masalah yang ketiga yang membuat kita kurang dapat manfaat dari kajian sejarah adalah kita selalu melihat keluar, nggak ke dalam. Ya, kalau ada masalah, oh ini hasil konspirasi. Ya, oh musuh berkonspirasi, maka akibatnya kita jadi kalah. Ya, padahal di surat Al-Anfal ayat 65 nih ya ayuhan nabi haridil mu'minin al-qital. Wahai nabi, kasihlah semangat kepada kaum mukminin untuk berperang. Kenapa? Karena 20 orang sabar di antara kita bisa ngalahin 200. 100 orang sabar di antara kita, orang mukmin, bisa ngalahin 1000. Jadi walaupun musuh berkonspirasi, itu bukan alasan kita harus kalah. Karena kualitas kita harusnya lebih daripada mereka. Kita ini setara sama 10 orang kafir, harusnya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat sejarah, ternyata ada masalah dalam tubuh umat muslim, jangan buru-buru nyalahin, wah ini musuh berkonspirasi sih. Enggak, jangan-jangan kitanya yang punya masalah. Ya, kita lihat ke dalam, apa masalahnya. Contoh, kenapa Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah bubar? Rata-rata jawaban orang adalah karena konspirasinya Mustafa Kemal Atatürk. Kok iya ada satu orang sehebat itu bisa ngebubarin khilafah? Gak mungkin. Pasti ada masalah internal dalam Daulah Utsmaniyah. Ya, sejarawan begitu berpikirnya Pak. Gak mungkin negara bubar gara-gara satu orang, tuh gak mungkin. Ya, pasti dia punya masalah sendiri. Ya. Dan itu nggak tabu. Ya, kita bicara Daulah Utsmaniyah bukan Islam. Kalau Daulah Utsmaniyah punya masalah, ya punya masalah. Ya. Nggak salah kita membicarakan apa masalahnya Daulah Utsmaniyah. Kenapa bisa bubar? Memang punya masalah kok. Ya. Kalau dibilang nggak punya masalah ya keliru juga. Ya. Ada gangguan dari luar ada, tapi masalah di dalam perlu dilihat. Ya. Kadang-kadang kita bahas tantangan-tantangan di hadapi umat muslim, kita ngelihatnya keluar terus. Padahal di dalam juga krusial buat dibahas. Bahkan lebih krusial, lebih berbahaya masalah di dalam itu lebih bahaya. Lebih harus dibahas lagi, ya, dibanding masalah di luar. Masalah yang keempat, kita mengkaji peristiwa-peristiwa sebagai unit terpisah satu sama lainnya. Ya, seolah-olah terpisah saja gitu. Ya, kita bahas kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, ya misalnya gitu ya. Atau kita bahas perang salib, tiba-tiba kita bahas bagaimana pasukan salib merebut kota Al-Quds, Masjidil Aqsa terendam dengan darah sampai semata kaki. Biasanya bahasannya dari situ. Padahal Al-Quds bisa direbut pasukan salib, itu perlu dijawab kenapa? Ya. Kenapa? Karena sebelum sampai ke Al-Quds ada berapa kota yang harus dilewati oleh pasukan salib. Dari Eropa menyeberangin ke Turki, ke Syam, itu berapa kota harus dilewatin. Ya. Kota-kota itu dijatuh duluan. Kenapa bisa jatuh? Padahal Baghdad gak seberapa jauh, ibu kota kekhalifahan Daulah Abbasiyah gak seberapa jauh. Ya. Kenapa? Jadi gak tiba-tiba aja pasukan Al-Quds itu runtuh gitu ya, direbut musuh, gak begitu. Pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Dia berhubungan. Kalau anak SD ditanya kenapa Indonesia bisa merdeka tanggal 17 Agustus 45, karena perjuangan mengusir penjajah. Nah, itu jawaban anak SD, nggak apa-apa lah. Ya, tapi kalau kita baca sejarah dengan teliti, kita pasti ngerti bahwa selain usaha kita sendiri, selain ikhtiar, selain perjuangan, ada faktor momentum di situ. Kenapa Indonesia bisa merdeka 17 Agustus? Karena tanggal 6 dan 9 Jepang dibom atom. Kalau Jepang nggak dibom atom, apakah tentara Jepang di Indonesia ikhlas-ikhlas saja ada proklamasi? Enggak. Ya. Makanya Soekarno diculik Rengas Dengklok kan karena Soekarno tuh masih nunggu lampu hijau dari Jepang. Kesepakatannya Jepang mau ngasih waktu masih kemerdekaan, tapi Jepang belum ngasih tanggal. Dan Soekarno pengen nunggu tanggal itu. Sementara para pemuda berpendapat ini Jepang udah kolaps. Dia nggak bisa kasih jawaban lagi. Maka mendingan kita proklamasi besok. Gitu ceritanya. Ya, jadi kita merdeka tuh bukan semata-mata ikhtiar sendiri, enggak, ada momentum. Ada momentum. Ya, memahami ada momentum ini penting supaya kita nyadar, oh bukan karena jerih payah sendiri ya. Ada tangan Allah bermain di situ. Ya, ada takdir bermain di situ. Kalau nggak ada bom atom di Jepang, kita nggak bisa merdeka, Pak. Ya, kalau nggak ada bom atom di awal bulan Agustus.
Kenapa Jepang datang tahun 42, tiba-tiba Belanda 300 tahun berkuasa, Belanda nyerah aja gitu tahun 42. Jawabannya sama kayak Jepang tadi. Karena Belanda tuh habis dibom, dihancurkan sama Jerman tahun 42. Kan lagi perang dunia kedua. Ya, Belanda tuh persis di sebelah Jerman. Sampai-sampai Ratu Belanda tuh mengungsi kalau nggak salah ke Inggris. Ya. Jadi kenapa Jepang datang, Belanda langsung mengkeret aja gitu ya. Kenapa tiba-tiba Belanda langsung kalah gitu sama Jepang? Bukan karena Jepangnya hebat banget, tapi karena momentum. Ya, demikian juga kita merdeka, ada faktor momentum juga. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini nggak terpisah. Ya, kalau kita pisah-pisahkan, analisis kita jadi salah. Ya, keliru analisis kita. Kenapa Al-Quds direbut pasukan musuh? Karena pasukan salib kuat banget? Enggak, bukan masalah itu. Ya, bukan masalah pasukan salibnya kuat banget, tapi kitanya yang kacau banget. Ya. Karena ada beberapa peristiwa sebelum peristiwa jatuhnya Al-Quds tadi. Kalau kita analisis peristiwa-peristiwa itu, baru kita tahu, oh memang ada krisis di tengah-tengah umat Islam. Jadi kalau ditanya sekarang, kenapa Palestina belum bisa kita bebaskan? Bukan karena Israel kuat, ya, tapi memang negara-negara Arab pun tidak bersatu. Ya, memang nggak bersatu. Dari semua negara Arab, negara Timur Tengah, yang tidak menyatakan Hamas sebagai teroris cuma Qatar doang. Dan gara-gara itu Qatar pernah diembargo, ya, diembargo sama Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir. Ya, kita perlu ngelihat ini sebagai satu, ada hubungannya gitu. Ya. Nah, kalau kita ngelihat sejarah hanya satu peristiwa nggak ada hubungannya sama sekali, analisis kita keliru. Ya. Yang kelima, mengabaikan hal-hal yang tidak terlihat. Kadang-kadang yang nggak terlihat itu lebih menarik, Pak. Yang nggak terlihat tuh maksudnya apa? Bukan sesuatu yang gaib gitu ya, bukan itu maksudnya gitu ya. Maksudnya kalau ada orang hebat, harusnya kita bertanya kenapa bisa jadi hebat ya. Ya. Oh, dia jadi hebat karena latihan. Nah, latihan itu walaupun kita nggak lihat dia latihan, nggak ada catatannya, nggak ada fotonya, nggak ada dokumentasinya, tapi minimal kita bisa sepakat, oh kayaknya dia rajin latihan nih diam-diam. Itu lebih penting fakta itu. Kenapa? Karena bisa ditiru. Ya. Jadi kalau lihat tokoh seperti Haji Agus Salim, ya, orang yang cerdas, pandai berbahasa, pasti dia rajin belajar. Makanya harus ditiru apanya? Rajin belajarnya. Pelajaran dari sejarah itu bukan malah kita, wow Haji Agus Salim hebat. Ya, dia nggak butuh pujian itu. Ya, beliau sekarang udah wafat lama, beliau nggak butuh pujian-pujian itu dari kita. Tapi kalau kita bisa terinspirasi dari beliau, kita kirim pahala ke beliau. Itu yang paling penting. Ya. Jadi apa yang nggak terlihat itu lebih penting. Kadang-kadang penting juga, sangat penting gitu. Ya. Kenapa bisa hebat kayak begitu? Wah, pasti ada latihan. Wah, pasti diam-diam dia begini. Ya, pasti diam-diam. Kita nggak tahu, barangkali kita nggak menemukan datanya. Kapan dia belajar, latihannya macam apa? Tapi pasti nggak sembarangan. Ya, pasti nggak sembarangan. Ya. Mungkin kita nggak bisa dapat kesimpulan, tapi kita bisa meraba bahwa ada sesuatu di belakang sebuah peristiwa. Yang keenam, salah bikin perbandingan. Zaman dulu sama zaman sekarang nggak sama, ya, nggak selalu sama. Ada kasus-kasus yang zaman dulu nggak ada, zaman sekarang ada. Ya, contohnya nih kalau anak-anak muda, Pak, anak-anak muda tuh banyak bikin kesalahan begini. Bilang saya, Ustaz, saya pengen nikah muda kayak Rasulullah SAW. Pengen nikah muda kayak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nikah umur berapa? 25. Dia bilang nikah muda. Saya bilang waktu zaman Rasulullah SAW umur 25 nggak nikah muda. Ya, jangankan 14 abad yang lalu, kakek kita aja dulu nikahnya nggak umur 25 biasanya. Ya, zaman dulu orang Buya Hamka aja nikah usia 21. Ya. Jadi Rasulullah SAW nikah umur 25 itu nggak cepet. Makanya asistennya Khadijah ketika dikirim kepada Rasulullah SAW bertanya, "Hei Muhammad, apa kamu nggak tertarik menikah?" Pertanyaan kayak begitu kenapa? Karena aneh, 25 tahun, ganteng, sukses, orangnya baik, kok belum nikah juga? Aneh gitu, 25 tahun tuh aneh. Ya. Khadijah, riwayat yang paling terkenal di Indonesia, mengatakan usianya 40 tahun ketika nikah sama Rasulullah SAW. Ya, padahal dalam riwayat lain dinyatakan usia 27-28. Dan itu lebih make sense kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena Khadijah melahirkan 6 anak Rasulullah SAW. Kalau melahirkan dari usia 40 agak berat kayaknya. Ya, agak berat. Tapi kalau dari usia 27 make sense.
Usia 27 udah janda 2 kali, make sense gak? Zaman dulu make sense. Ya, karena perempuan pada nikah 15 tahun. Ya, kalau saya baca autobiografinya Buya Hamka bilang di zaman beliau gadis-gadis meninjau itu menikah usia 15. 15 tuh udah biasanya udah nikah semua. Ya, dan istri beliau pun nikah usia 16. 15 tuh dipertunangkan, 16 menikah. Ya, perbandingannya nggak sama. Zaman dulu sama zaman sekarang nggak sama. Ya, maka jangan semuanya dipukul rata saja. Ya, semuanya dipukul rata. Ya, kehidupan zaman dulu sama zaman sekarang nggak sama. Ya, kalau zaman dulu yang kerja cuma ayahnya doang, ibunya nggak mencari nafkah, ngurus di rumah. Dengan satu gaji bisa punya rumah, tanahnya gede, bisa punya kendaraan, anaknya bisa sekolah. Zaman dulu. Zaman sekarang, ya pasangan-pasangan muda menikah, rumahnya punya kebunannya enggak. Ya lihat aja klaster-klaster kita gitu kan. Ya, dapat punya tanah itu udah bahagia banget itu. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Ya, kasus dulu sama sekarang, ya nggak bisa disamakan. Kadang-kadang ada yang tidak bijak. Saya kemarin dapat pertanyaan dari dalam sebuah forum gitu ya, ada akhwat nanya, Ustaz, dalam sebuah forum ada ustadz bilang pokoknya kalau seorang istri masih bekerja itu keluarga nggak bakal berkah, kata dia, rumah tangga nggak bakal berkah. Saya bilang itu nggak bijak sama sekali. Kenapa? Karena banyak orang bekerja sekarang itu, perempuan bekerja ya mungkin awalnya karena pengen aktualisasi diri gitu ya, karena udah punya ilmu pengen praktekin gitu ya, tapi lama-lama sebenarnya mereka pengen fokus ke keluarga. Terus kenapa masih kerja? Karena emang nggak cukup penghasilan satu sekarang nih. Ya, kehidupan ekonomi sekarang sama dulu beda gitu. Ya, jangan disamain kayak dulu. Dulu Abu Bakar bisa sedekahkan seluruh hartanya. Zaman dulu duit nggak penting-penting amat. Ya, karena semua orang punya kambing, lapar ya tinggal disembelih. Sekarang kalau nggak punya cash mau ngapain? Kalau nggak punya rekening mau ngapain? Ya, nggak bisa pukul rata semuanya sama gitu ya. Kayak dulu gitu ya. Kondisi nggak sama. Ya, perbandingannya nggak apple to apple ya. Kalau kita lihat pemilihan Khulafaur Rasyidin itu diskusinya cuma di Madinah doang, nggak pernah diskusikan di kota-kota lain. Kenapa? Karena zaman dulu begitu. Ya, zaman dulu para sahabat semua thiqoh aja sama 10 sahabat yang masuk surga. Ya, 10 sahabat yang masuk surga itu kan yang berdiskusi siapa yang mau jadi khalifah berikutnya, sampai Ali kayak begitu pemilihannya. Ya, mereka yang lain kayak ikut campur. Kenapa? Ya ini 10 sahabat yang paling utama. Mau dipraktekin sekarang kayak begitu juga susah. Ya, tiba-tiba ya udah pemilihannya cukup warga Bogor aja. Ngamuk seluruh Indonesia gitu ya. Mana ada yang terima gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Nggak sama ya. Ini nanti kita akan buat kesimpulan yang simplistis kalau kayak gitu caranya. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah lupa sama amanah sejarah. Amanah sejarah itu apa? Sejarah itu dipelajari untuk mendapatkan hikmah. Kalau nggak dapat hikmah, gagal. Jadi kita belajar sejarah bukan ngapalin tanggal, bulan, tahun. Ya itu lupa nggak apa-apa lah. Yang penting dapat hikmahnya. Ya. Nah kalau dapat hikmah terus ngapain? Kalau udah dapat hikmahnya, kita tuh diharapkan bisa meniru orang-orang besar. Sejarah kan tentang orang-orang besar. Bukan orang-orang biasa, orang-orang gak dikenal ya, tapi orang-orang besar, orang-orang berprestasi. Kita tuh diharapkan meniru mereka. Semua yang mendengarkan kajian sejarah diharapkan mengikuti orang-orang besar. Maka gak ada lagi mentalitas nunggu pemimpin baru. Kita belajar sejarah Buya Hamka, tiba-tiba ada yang bertanya, siapa Buya Hamka zaman sekarang Ustadz? Jawaban saya dari dulu sama, kalau gak ada barangkali antum. Ya, kenapa bukan antum? Ya, nggak ada sekarang orang kayak Buya Hamka, bukan Ustadz. Barangkali kalau nggak ada ya mulai tugas antum sekarang jadi Buya Hamka zaman sekarang. Siapa Khalid bin Walid zaman sekarang Ustadz? Kalau nggak ada barangkali antum. Siapa Umar bin Khattab zaman sekarang? Barangkali antum. Masalahnya kita nggak melihat sejarah sebagai cerita yang dinikmati saja, bukan. Sejarah itu adalah amanah. Ini ada cerita orang-orang besar. Sekarang giliran kita jadi orang besar. Ya. Kita harus bertekad jadi seperti itu. Ya. Dan sejarah dulu di Eropa, sejarah itu adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu nggak perlu kurikulum.
cekokin aja anak-anak dengan cerita-cerita orang besar. Lama-lama dia pengen jadi orang besar, otomatis. Ya, cekokin aja terus. Makanya jangan sampai dia dengar cerita-cerita artis yang nggak jelas gitu ya, cerita-cerita buzzer yang nggak penting gitu ya. Itu bikin imajinasi jadi kecil. Ya, tapi coba kalau tiap hari dia tiap malam bacanya Sirah Nabawiyah, tiap malam dengernya Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, ya, dengar ceritanya Muhammad Ali gitu ya, olahragawan yang hebat gitu ya, jangan yang mediocre gitu ya, canda-candaan di TV yang konyol-konyolan doang gitu ya, norak-norakan gitu ya, ya akhirnya selera dia jadi jelek. Ya, tapi kalau kita ngebahas orang besar terus, ya pikiran kita tuh penuh dengan hal-hal besar. Itulah amanah sejarah. Ya, jadi terutama poin 1 dan 7 ini berhubungan tadi ya. Di Indonesia saya lihat kita ini banyak sekali menggunakan logika kayak begitu, nunggu Ratu Adil, nunggu pemimpin yang hebat, nunggu Imam Mahdi. Ya, saya bilang iya, Imam Mahdi kalau datang, Imam Mahdi akan bisa memimpin dengan adil, betul. Itu betul. Masalahnya kalau kita nggak melatih diri dari sekarang, nanti ada Dajjal, ada Imam Mahdi. Yakin kita akan jadi pengikut Imam Mahdi? Belum tentu. Dajjal tuh meyakinkan loh. Dajjal tuh sangat meyakinkan. Dia tuh bisa datang membawa apa? Dia datang bawa segunung harta. Dalam hadis kan ceritakan begitu. Dia datang ada orang bisa dibunuh, dibelah, disambung lagi hidup. Bayangin, meyakinkan sekali. Kalau basis keimanan kita adalah keajaiban, kita akan jadi pengikut Dajjal bukan Imam Mahdi. Maka kalau meyakinkan, mau memastikan nanti kita akan jadi pengikut Imam Mahdi di akhir zaman, kalau ketemu ya, kalau sempat ketemu masanya kita harus jadi pengikut Imam Mahdi, maka dari sekarang harus berlatih. Gak bisa dari sekarang diem-diem aja, tiba-tiba datang Imam Mahdi, kita bela kebenaran. Gak bisa. Dari sekarang kita harus udah bela kebenaran. Dari sekarang udah harus nahi mungkar. Dari sekarang suara kita udah harus kedengeran. Dari sekarang kita udah harus ngomong. Ya, nanti begitu Dajjal muncul, yakin bisa ngelawan? Belum tentu loh. Kalau guru-guru kami suka bercanda ya, ngebecandain, jangankan fitnah Dajjal, ada Dimas Kanjeng taat pribadi aja pada percaya banyak. Ya, dulu Dimas Kanjeng taat pribadi itu yang bisa ngeluarin duit dari belakang itu ya. Pengikutnya salah satunya mantan ketua ICMI, coba bayangin. Ya, tokoh ICMI jadi pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya. Berapa yang percaya sama Lia Eden? Dia belum fitnah Dajjal tuh, Lia Eden nggak bisa apa-ngapain. Emang Lia Eden bisa ngebelah orang sambung lagi gitu? Enggak. Ya, Dajjal tuh sangat meyakinkan. Kalau kita dari sekarang nggak berlatih jadi orang hebat, jadi orang besar gitu ya, belum tentu nanti jadi pembela Imam Mahdi. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan jadi di barisan Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi sejarah itu powerful sekali. Ya, maka kajian-kajian sejarah yang menjamur ini tidak untuk dihentikan. Ya, harus diperbanyak, harus digiatkan. Ya, kita harus sering dengerin kajian-kajian sejarah, tapi jangan lupa hal-hal tadi gitu ya. Jangan lupa bahwa kita punya amanah. Kita belajar tokoh-tokoh besar, kita juga harus jadi orang besar pada zaman kita. Ya. Karena sekali lagi sejarah tuh nggak berubah hanya karena satu orang. Ya, arus sejarah tuh nggak berubah karena satu orang. Nggak ada negara bubar gara-gara satu orang. Negara berdiri karena satu orang, enggak. Ya, enggak begitu. Pasti banyak orang lain terlibat, ya. Nah, inilah yang perlu jadi bahan perhatian kita bersama. Kalaupun 7 poin tadi agak susah mengingatnya, ya, yang paling penting tadi yang pertama sama ke-7 tadi. Bahwa ini cerita ini bukan tentang satu orang, ya. Butuh satu generasi yang maju bersama gitu. Ya. Jadi yang terakhir yang ke-7, kalau nggak ada, ya pakai logika sholat berjamaah lah Pak. Logika sholat berjamaah, kita punya imam. Kalau imam kita suatu hari sakit, apakah sholat berjamaahnya nggak jadi? Tetap jadi. Tapi yang biasa jadi makmum harus maju ke depan jadi imam. Salah seorang harus maju. Militer tuh kayak begitu kan? Kapten ketembak, letnan naik. Letnan ketembak, ganti sama letnan yang lain. Semua letnan habis, sersan naik ke atas. Semua harus siap jadi pemimpin. Ya, semua harus siap. Ya, kalau sekarang betul sekarang nggak ada lagi ulama kayak Buya Hamka, barangkali kita yang harus jadi begitu. Sekarang nggak ada lagi tokoh seperti Salahuddin, barangkali kita yang tugasnya jadi Salahuddin di zaman sekarang.
Ya, karena Salahuddin sendiri juga dulu waktu masih kecil nggak ngebayangin. Dia juga nggak ngebayangin barangkali bakal jadi pemimpin bebasin Al-Quds, nggak tahu juga. Dia nggak paham. Ya, nggak ada tokoh-tokoh itu yang bisa meramalkan nanti besarnya jadi kayak apa, ya nggak tahu. Ya, tapi berusaha belajar sampai jadi tokoh yang berkontribusi besar. Ya, itu tugas kita juga. Ya, nah inilah beberapa hal yang perlu kita cermati gitu ya, supaya kajian sejarah kita jadi lebih berkah dan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Yang salah pasti dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita jumpa dengan Allah dalam keadaan kepala kita tegak, bukan dengan tertunduk ketakutan. Mudah-mudahan Allah ridha memandang wajah kita dan kita pun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.